Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 23 bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengawali kajian dengan dari hadis nomor 125, Babu sifati wudu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu wa kanat lahu suhbah. Dari sahabat Abdullah ibn Zaid Ibni Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dia adalah seorang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qila lahu tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Abdullah ibn Zaid, berwudulah untuk kami wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya praktekkan kepada kami sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bina'in fa'akfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma thalathan. Kemudian Abdullah ibn Zaid meminta diambilkan bejana, dan beliau menuangkan dari bejana tersebut. Lalu beliau mencuci kedua tangannya 3 kali.
Artinya Abdullah ibnu Zaid ketika membasuh telapak tangannya tidak mengobok air, tidak menciduk langsung dengan kedua tangannya, tapi bejananya dimiringkan supaya tangannya tidak menyentuh bejana. Ini disunnahkan ketika pertama kali wudu, yaitu membasuh telapak tangan, diambil dari air tapi jangan dikobok ke dalam bejana. Jadi tidak langsung dicidukkan, akan tapi dituangkan atau dimiringkan sehingga keluar sedikit airnya. Kemudian beliau mencuci tangan 3 kali. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Setelah membasuh tangan 3 kali, baru beliau memasukkan tangan. Setelah yaitu mencucinya 3 kali, baru Abdullah bin Zaid memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu dikeluarkan. Kemudian famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Kemudian beliau berkumur dan istinsyak dari 1 telapak tangan. Bukan dingin berarti ini. Bukan, yaitu seperti ini. Tapi dengan 1 telapak tangan. Mengambil air dan langsung dimasukkan ke mulut dan hidung. Kemudian beliau berkumur dan apa tadi? Istinsyak. Faf'ala dzalika 3. Beliau melakukannya 3 kali. Insyaallah nanti setelah pengajian ini kita praktekkan di sana, di luar, biar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihatnya. Praktek sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi tadi berkumur dan istinsyak menggunakan berapa telapak tangan ya ikhwah? 1. Berarti ini 1. Diambil air, kemudian dimasukkan ke mulut, langsung ke hidung 3 kali. Seperti itu. Dikeluarkan, kemudian hidungnya istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar mengeluarkan air dari hidung. Melakukan seperti itu 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala wajhahu 3. Kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya dalam bejana seperti ini, ciduk, kemudian baru digabungkan, kemudian baru membasuh wajah 3 kali, membasuh wajah 3 kali dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, leher tidak termasuk. Kemudian dari apa ini? Ujungnya telinga ya, sampai kanan, dari kanan sampai kiri, membasuh wajah 3 kali. Jadi caranya tadi mengambil air dengan telapak tangan kanan, kemudian langsung digabungkan. Kan ngambilnya seperti ini. Ngambil seperti ini tidak apa-apa, tapi lebih utama mengambil dengan telapak tangan kanan, baru digabungkan. Salah satu tujuannya untuk apa? Untuk menghemat air. Kemudian faghassala wajhahu 3. Beliau membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala yadayhi ilal mirfaqaini marrataini. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana
lalu mengeluarkannya dan membasuh kedua tangannya sampai siku 2 kali 2 kali. Jadi ambil air, kemudian 1 kali, 2 kali, dari atas sampai apa? Siku. Dan jangan lupa menyela-nyela, ini hukumnya wajib, karena dikhawatirkan ada air yang tidak, yaitu kena sela-sela. Nah, dari atas, dari ujung jari sampai siku. Bukan dari atas. Sebagian ada yang berwudu dari siku sampai ini. Perintahnya dari atas sampai siku. Jelas ya? Kemudian summa adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Jadi membasuh tangan tadi 2 kali. Diawali dari tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, lalu meratakan seperti ini, baru mengusap kepalanya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbara, dari depan ke belakang. Dari ke belakang kembali apa? Ke depan. Ini hadisnya Abdullah bin Zaid. Jadi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, sampai ini. Adapun mengusap sebagian rambut saja, ini tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap seluruh kepala seperti ini. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap seluruh sorban. Nah, seluruh sorbannya apa? Diusap. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kepala, tapi lanjut mengusap seluruh sorbannya. Ini pernah. Jadi wudu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Yang paling sering beliau mengusap kepala dari depan ke belakang. Dari ke belakang kembali lagi apa? Ke depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap seluruh sorbannya. Rambutnya tidak ada yang diusap. Seperti ini. Seluruh sorbannya atau seluruh penutup kepalanya yang diusap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memakai sorban mengikatnya, diikat. Nah, apabila dilepas susah lagi memakainya. Maka beliau mengusap seluruh sorbannya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sebagian sorbannya seperti ini. Kemudian diusap kepala dan sorbannya. Di 3 yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sorban kemudian berwudu. Tidak pernah. Tidak pernah demikian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap sebagian kepala dan seluruh sorbannya. Ini enggak diingkari. Tapi kalau mengusap sebagian, maka ini yang kita mengingkarinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Malik itu ditanya, apakah sah wudunya orang yang mengusap sebagian kepala? Imam Malik tidak mengatakan sah atau tidak sah, namun Imam Malik menjawab dengan hadis ini, yaitu wudunya Rasulullah SAW ketika mengusap kepala, beliau mulai dari depan sampai ke belakang.
dari ke belakang kembali lagi ke depan, baru mengusap kedua telinganya, bagian dalam dan bagian apa? Luar. Thumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian Abdullah bin Zaid membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Thumma qala. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, hakadha kana wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid berkata, inilah sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, wajib berwudu sesuai sunnah. Wajib berwudu sesuai sunnah. Apabila dalam sholat kita mengamalkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini menunjukkan wajibnya sholat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula wudu. Tidak ada wudu harus madhab ini, harus madhab itu. Tidak ada. Wudu yang diwajibkan tidak wajib sesuai madhab tertentu. Tetapi wudu yang diwajibkan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, disyariatkan praktek wudu. Disyariatkan praktek wudu. Insyaallah nanti akhir pengajian ini kita praktek wudu, insyaallah. Kemudian pelajaran berikutnya disunnahkan membasuh kedua tangan. Disunnahkan membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan ke dalam bejanah. Disunnahkan membasuh tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejanah. Kemudian pelajaran berikutnya, berkumur dan beristinsak dengan 1 telapak tangan. Berkumur dan beristinsak dengan 1 telapak tangan. Jadi kalau kita melihat ada orang berkumur menggunakan 2, tanda dia belum membaca hadis ini, atau dia belum tahu tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istinsak itu dengan 1 telapak tangan. Demikian pula berkumur sekaligus. Bukan sendiri-sendiri kumur dulu, kemudian istinsak. Enggak, tapi sekaligus berkumur dan beristinsak sekaligus dengan telapak tangan mana? Kanan. Kemudian pelajaran berikutnya air mustakmal suci dan mensucikan. Air mustakmal suci dan mensucikan. Jadi sebagian madhab mengatakan tidak boleh. Kalau airnya seember dikobok itu tidak boleh. Harus 2 kolah. 2 kolah itu ukurannya 158 liter. Ini tidak ada dalil. Tidak ada keterangan harus seperti itu.
Ini bejana kecil yang cukup untuk setengah liter saja mungkin, atau beberapa liter. Jadi Nabi SAW apabila berwudu cuma setengah liter, lebih sedikit. Kalau mandi janabat, beliau kurang lebih 3 liter. Mandi janabatnya Nabi SAW kurang lebih 3 liter air. Karena menghemat air hukumnya wajib, walaupun di air sungai yang deras. Menghemat air hukumnya wajib, walaupun di air yang yaitu sungai yang mengalir dengan deras. Kemudian pelajaran berikutnya, wajib mengusap seluruh kepala. Wajib mengusap seluruh kepala. Jadi perhatikan, yang diwajibkan mengusap seluruh kepala. Apabila ada orang tidak punya rambut, tetap kepalanya diusap. Apabila ada seorang wanita rambutnya panjang, maka yang diusap rambut kepalanya, bukan seluruh rambutnya. Contohnya wanita rambutnya panjang sampai mana katanya? Sampai pinggang contohnya. Bukan seperti ini. Bukan seperti itu. Tetapi cukup sini saja. Seret. Jelas ya? Jadi yang diwajibkan mengusap seluruh kepala dari depan sampai ke belakang. Demikianlah yaitu wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, perintah menghemat air ketika berwudu. Perintah menghemat air ketika berwudu. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, babul istinsar. Bab istinsar. Bab ini menjelaskan wajibnya istinsyak dan istinsar. Bab ini menjelaskan wajibnya istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Istinsar mengeluarkannya, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Namanya apa tadi? Istinsar. Kalau istinsyak menghirup air atau memasukkan air ke dalam hidung. Lebih utama menghirup, menyedot ya. Kalau masukkan gini saja sudah cukup. Tapi Nabi SAW menghirupnya, dimasukkan sekaligus dihirup. Seperti itu, memasukkan dan menghirup. Maka istinsyak adalah jadzbul ma' bil anf, memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung. Istinsyak yaitu mengeluarkannya. Hadis nomor 126, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshiq bimin kharaihi minal ma' thumma liyantasir." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berwudu, adalah istinsyak dengan kedua hidungnya, yaitu memasukkan air atau menghirup air dengan kedua hidungnya.
Tsummal yantasir, kemudian keluarkanlah. Hadis ini menjelaskan wajibnya istinsyaq dan wajibnya istinsar. Hadis ini menjelaskan wajibnya istinsyaq dan wajibnya istinsyar. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib istinsyaq dan tidak wajib istinsar. Maka kita mengatakan Nabi SAW memerintahkannya, dan pada asalnya perintah hukumnya wajib. Nabi SAW memerintahkan istinsyaq dan memerintahkan istinsar. Maka ini menunjukkan istinsyaq dan istinsar hukumnya wajib, karena pada asalnya perintah lil wujub. Kemudian yang berikutnya, tidak pernah Nabi SAW wudu tanpa istinsyaq dan istinsar. Tidak pernah Nabi SAW berwudu tanpa istinsyaq dan tanpa istinsar. Ini menunjukkan wajibnya istinsyaq dan istinsar. Apa artinya istinsyaq tadi, Bang Jainuri? Iya, menghirup air ke dalam hidung. Seperti itu. Dimasukkan dan sekaligus dihirup. Adapun istinsar apa? Mengeluarkan air dari hidung. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 127. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha marrat fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur di malam hari, hendaklah beristinsar 3 kali. Perintah beristinsar mencakup perintah istinsyaq. Karena tidak mungkin ada istinsar kecuali harus ada apa? Istinsyaq. Karena tidak mungkin ada istinsar kecuali harus ada istinsyaq. Maka Nabi SAW bersabda, jika kalian bangun tidur di malam hari, maka beristinsarlah 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena syaitan yaitu bermalam di ujung hidung kalian. Di syaitan itu kalau tidur tidak di ujung pandang, tapi tidurnya di ujung apa? Hidung. Syaitan itu tidur di ujung hidung kita. Karena syaitan itu terbuat dari apa? Api. Maka kita mengeluarkannya dengan apa? Dengan air. Kesimpulannya, hadis ini menjelaskan wajibnya istinsyaq dan wajibnya istinsar, dan wajibnya lebih kuat apabila kita yaitu bangun tidur di malam hari. Wajibnya lebih kuat apabila kita berwudu dari bangun tidur di malam hari untuk mengusir syaitan. Jadi orang yang tidak berwudu, maka syaitannya menginap bermalam-malam di hidungnya sampai jadi apartemen, bukan hotel saja. Ini apartemen ini.
bukan menginap 1-2 malam. Ini nginep sudah ngontrak, bermalam-malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tinggal atau bermalam di ujung hidungnya. Karena syaitan itu ada di tubuh kita. Kita tidak bisa yaitu membebaskan diri darinya. Tapi kita bisa mempersempit jalannya. Nginap diusir lagi, nginap diusir lagi. Jangan dibiarkan nginap berhari-hari atau bermalam-malam. Kita tidak bisa terlepas dari syaitan. Tapi kita bisa yaitu tidak menyamankan syaitan. Karena setiap manusia itu punya jin qarin yang selalu menyertainya. Dan jin qarin berjalan melalui mana ya wah? Pembuluh darah, aliran darah. Maka kita tidak bisa membebaskan, tapi kita bisa mempersempit jalannya supaya jalannya lambat. Kecuali para nabi dan para rasul. Kecuali para nabi dan para rasul, jin qarinnya masuk Islam. Jin qarinnya masuk Islam. Maka setiap para nabi dan para rasul itu distempel. Stempel punggung kirinya. Ke arah jantung ada yaitu tanda kenabian, stempel kenabian yang ukurannya seperti telur burung merpati. Warnanya hitam kemerah-merahan. Nah, ini ada di punggung sebelah kiri ke arah jantung. Itu penutup pintu setan. Itu adalah pintunya setan masuk. Para nabi memiliki semuanya, manusia tidak memiliki. Jadi setan masuk ke tubuh kita melalui sini. Melalui yaitu punggung sebelah kiri ke arah jantung. Khusus para nabi dan para rasul itu sudah ditutup. Setan tidak bisa masuk. Tidak bisa berjalan di pembuluh darah para nabi dan para rasul. Tetapi manusia, tetapi orang-orang yang beriman tetap setan mengalir, berjalan melalui aliran darahnya. Kita tidak bisa mengeluarkannya, namun bisa mempersempit jalannya dengan memperbanyak zikir. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang lalai dari mengingat Ar-Rahman, kami biarkan syaitan menguasainya, dan syaitan yaitu menjadi qarinnya. Kami biarkan syaitan leluasa berjalan melalui alam darah kayak jalan tol, lancar. Tapi kalau orang yang beriman, syaitan itu sempit jalannya kayak gang buntu gitu ya. Persempit jalannya, syaitan tidak bisa leluasa, mau ke sini tidak bisa, mau ke sana. Karena zikir yang dibaca orang-orang yang beriman atau dengan ketakwaannya. Jadi kesimpulannya, syaitan itu menginap di hidung kita. Maka kita diperintahkan mengusirnya dengan istinsyaq dan istinsar. Kesimpulannya hadis ini menjelaskan wajibnya yaitu istinsyaq dan istinsar. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, babun al-ghurru al-muhajjalina min isbaghil wudu. Bab al-ghurr itu cahaya yang ada di wajah atau cahaya yang ada di tangan karena menyempurnakan wudu. Bab ini terdapat, yaitu bab ini menjelaskan perintah untuk menyempurnakan wudu. An-Nu'aim ibni Abdullah al-Mujmir
dari Nuaim bin Abdullah Al-Mujmir qala ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Aku melihat Abu Hurairah berwudu, fa ghassala wajhahu. Abu Hurairah membasuh wajahnya, fa asbaghal wudu. Membasuh wajahnya, dibasuh, disempurnakan supaya sempurna apa? Cahayanya. Agar jangan ada anggota wudu yang tidak terkena air. Tsumma ghassala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil abud. Kemudian Abu Hurairah membasuh tangan kanannya sampai ke teyaknya. Abu Hurairah berlebihan sampai sini. Tapi Abu Hurairah ini sembunyi-sembunyi, tidak berani wudu di depan orang banyak, takut dicontoh. Maka Abu Hurairah kalau berwudu di atap, maka Abu Hurairah membasuh sampai ke teyaknya sini. Tsumma yadahul yusra hatta asyra'a fil adud. Kemudian membasuh tangannya bagian kiri sampai lengan, yaitu lengan atas, sampai ke arah ketiaknya, basuh semuanya. Ini dikritisi oleh para ulama. Abu Hurairah melakukan demikian sendirian. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membasuh tangan cukup sampai siku. Kalau sekiranya lebih sedikit saja. Jangan sampai sini, sampai ke ketiak. Jadi apa dijelaskan oleh para ulama, kalau sekiranya menambahkan tangan itu sekitar lengan saja. Karena kalau ngepres ini dikhawatirkan ada anggota yang wajib dibasuh ternyata belum apa? Dibasuh. Apalagi ada orang wudu tangannya di sini saja, di ini. Abu Hurairah kalau berwudu dilepas bajunya sampai ini al-adud. Akan tapi yang dilakukan Abu Hurairah ini berlebihan. Yang dilakukan Abu Hurairah berlebihan. Lebih utama yaitu hanya sampai siku lebih sedikit saja. Seperti ini. Demikian maksud hadis ini. Kemudian kita lanjutkan, tsumma masaha bi ra'sihi. Tsumma ghassala rijlahul yumna hatta asyra'a fis saq. Tsumma ghassala rijlahul yusra hatta asyra'a fis saq. Kemudian Abu Hurairah membasuh kaki kanannya sampai betisnya. Jadi betis. Kalau dilebihkan sedikit bagus, tapi kalau terlalu ke atas maka dikhawatirkan ini berlebihan. Qala li, thumma qala li hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Para ulama mengomentari ucapan Abu Hurairah, karena yang meriwayatkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Abu Hurairah saja. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Zaid, ada Utsman ibnu Affan. Ada Utsman ibnu Affan. Maka perbuatannya Abu Hurairah tadi yang sampai ke atas ini terlalu berlebihan. Kalau sekiranya sampai yaitu lengannya saja, di atas sikunya sedikit, ini tidak mengapa. Demikian pula membasuh kaki sampai mata kaki, lebih atas sedikit ini tidak mengapa. Tapi kalau seluruh betis dibasuh, maka ini apa? Berlebihan. Kemudian Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah bin isbaghil wudu. Kalian adalah orang yang wajahnya bersinar
tangannya bersinar, anggota wudunya bersinar pada hari kiamat karena menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu bukan berarti menambah anggota wudu. Jelas ya? Menyempurnakan wudu bukan berarti menambah anggota wudu yang seharusnya dari siku sampai ketiak. Enggak. Kalau gitu mandi saja sekalian. Enak kan? Putih bersikat deh. Nah, tapi kan tidak demikian. Maka para ulama mengomentari hadis ini adalah ijtihadnya Abu Hurairah. Sekali lagi, kalau kita membasuh siku cukup ditambahkan sedikit. Kalau membasuh kaki cukup ditambahkan di atas mata kaki sedikit. Tidak perlu sampai apa? Betis. Akan tetapi kesimpulannya para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Tapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam yaitu siku lebih sedikit saja, mata kaki lebih sedikit saja. Kemudian faman istata'a minkum an yutila faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini ucapan Abu Hurairah. Para ulama mengomentari sampai sini ucapannya Abu Hurairah. Siapa di antara kalian ingin memanjangkan cahayanya, silahkan dipanjangkan semampunya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, perintah menyempurnakan wudu. Perintah menyempurnakan wudu. Kemudian pelajaran berikutnya, cahaya dari menyempurnakan wudu adalah kekhususan umat Islam. Cahaya karena menyempurnakan wudu adalah kekhususan umat Islam. Artinya umat-umat yang terdahulu disyariatkan berwudu, namun mereka tidak memiliki cahaya pada hari kiamat karena berwudu. Ini menunjukkan kemuliaan umat Islam. Karena wudu itu disyariatkan setiap umat wudu. Setiap umat kalau mau sholat berwudu. Tapi cahaya karena menyempurnakan wudu adalah kekhususan umat Islam. Dan ini dijelaskan pada hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 129. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Dan mendatangi kuburan adalah sunnah yang ditinggalkan jamaah pengajian sunnah. Dan ziarah kubur adalah sunnah yang ditinggalkan jamaah pengajian sunnah. Kalau sudah ngaji sunnah bisa asal-asalan ziarah apa? Kubur. Karena mayoritas yang menziarah kubur mereka yang menyelisih sunnah. Ziarah kubur untuk ngalap berkah. Ziarah kubur untuk ziarah wali songo. Kemudian punya keyakinan pahalanya seperti haji dan apa? Umroh sempurna. Padahal tidak ada hadisnya tentang hal itu. Dia orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan para wali dan orang-orang yang dimuliakan. Mereka orang-orang yang tidak mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya,
berlawanan juga. Yang sudah ngaji sunnah tidak ziarah kuburan kampung halamannya, lewat, tidak pernah mampir sejenak, saking sibuknya. Maka adanya alat transportasi itu mau tidak mau mengurangi ibadah kita. Kalau zaman dahulu orang berjalan kaki lewat kuburan, kalau dia adalah orang yang bertakwa, maka dia mampir sejenak. Karena kalau dia, apalagi kuburannya luas, tidak terlalu. Kalau sekarang mandek sebentar itu eman sekali. Mandek sebentar untuk ziarah kubur itu kita merasakan demikian. Kita merasakan apa? Demikian. Tapi mereka yang menziarah kubur, yang tidak sunnah ziarah kubur setiap Jumat Legi, katakan. Jumat Kliwon tidak tahu kemana Jumat Kliwon. Jumat Legi ziarah kubur. Dan kuburannya dipilih-pilih, kuburannya para wali, atau mereka mendatangi orang tuanya karena punya keyakinan orang tuanya yaitu mendatangi rumahnya. Kalau anaknya enggak menziarahi kuburan, diparani anak kok marani orang tuanya di kuburan. Ini khurafat. Tapi yang mengenal sunnah tidak melakukannya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah hadis ini, dan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ziarah kubur. Sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ziarah kubur. Bahkan para ulama salaf dahulu ketika menasihati seseorang dengan nasihat yang menyentuh, dibawa ke kuburan, diingatkan 1 atau 4 mata, kemudian diajak merenung di depan kuburan untuk mengingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Demikian. Kembali kepada hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan, faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, atau penghuni yaitu kuburan dari orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian, cepat atau lambat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku berharap melihat ikhwanina, kawan-kawan kita. Aku berharap melihat kawan-kawan kita. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat berkata, bukankah kami ini kawan-kawanmu ya Rasulullah? Qala bal antum ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian itu sahabatku. Kalian itu sahabat, kalian itu istimewa, kalian itu sahabat, bukan kawan. Kalian itu sahabat. Aku ingin melihat kawanku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Kawan kita adalah orang yang belum datang. Itu mereka beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Itu adalah kawan-kawanku. Sedangkan kalian adalah sahabatku. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui orang yang belum datang dari umatmu ya Rasulullah? Engkau gak akan mengenal wajahnya seperti apa. Sedangkan kami para sahabat, engkau mengenal kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahrai khailin buhmin." Bagaimana pendapat kalian tentang seorang yang memiliki kuda yang putih, wajahnya putih. Kemudian yaitu tangannya ini putih. Di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam. Ala ya'rifu khailahu? Bukankah dia akan mengenal kudanya?
Jadi orang tuh kalau suka kuda, suka apapun, kemudian di tengah-tengah kuda yang banyak otomatis akan mengenalinya. Demikian Nabi SAW memberikan perumpamaan. Bagaimana menurut kalian? Yaitu ada orang yang punya kuda, wajahnya putih, kemudian tangannya atau kakinya putih, di tengah kuda-kuda yang hitam. Apakah dia mengenali kudanya? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Orang tersebut akan mengenali kudanya, sudah pasti. Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat datang ghurran muhajjalin, yaitu anggota wudu mereka bersinar putih karena bekas wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud. Aku adalah pendahulu mereka di telaga Al-Kautsar. Ala la yudadanna rijalun an haudi. Ingatlah, ada orang-orang banyak yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Kama yudadul ba'irud dal. Seperti dihaulaunya, yaitu onta yang tersesat. Unadihim, aku memanggil mereka, halumma, wahai fulan, wahai umatku, datang. Ini telagaku, telaga Al-Kautsar. Fayuqalu, lalu dikatakan, innahum qad baddalu ba'daka. Mereka telah merubah agama sepeninggalmu. Mereka adalah ahlul bidah yang merubah agama sepeninggalmu. Fa'aqulu suhqan. Maka aku mengatakan, kalau demikian celaka mereka. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, perintah menyempurnakan wudu. Perintah menyempurnakan wudu. Jadi orang yang menyempurnakan wudunya, pada hari kiamat nanti anggota wudunya bercahaya. Bukan hanya wajah dan tangannya, tapi anggota wudunya bercahaya. Dan ini adalah kekhususan umat Islam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi bayanu tawaddu'il anbiya. Tawaduknya para nabi dan para rasul. Tawaduknya para nabi dan para rasul. Nabi SAW tidak mengatakan kalian ini murid-muridku, kalian itu sahabatku. Ini menunjukkan tawaduk. Jadi ulama-ulama dahulu itu mengatakan ashabu Malik, sahabatnya Imam Malik, artinya muridnya Imam Malik. Ashabu Abi Hanifah, artinya murid-muridnya Abu Hanifah. Kalau sekarang, sampai sekarang murid-muridnya. Kalau dahulu sahabat-sahabat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang guru pun diperintahkan, dianjurkan untuk tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya dikatakan sahabah, tidak dikatakan student, atau kalau dalam bahasa Arab at-talamidu, murid-muridnya. Tapi tidak, antum ashabi, antum adalah sahabat-sahabatku. Ini menunjukkan ketawaduan para nabi dan para rasul. Dari hadis ini terdapat pelajaran istihbabu atau disunnahkan ziaratul kubur. Disunnahkan menziarahi kubur. Ini salah satu amalan yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kubur itu tidak mengurangi umur. Ingat mati tidak mendekatkan kepada kematian, tapi memberkahi umur. Orang kalau ingat mati, semangat amalnya. Kalau orang itu ingat mati, dia akan
punya rim banyak, punya ketakwaan. Mau melakukan apa-apa, ingat kematian. Terutama perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Maka Nabi SAW bersabda, zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, karena dengan menziarahi kubur akan mengingatkan kalian akhirat. Zurul kubur, ziarahilah kubur, karena menziarahi kubur tudzakirukumul maut, mengingatkan kalian tentang kematian. Kenapa orang itu kok tidak bisa khusyuk? Karena dia tidak bisa mengingat apa? Kematian. Kenapa orang kurang khusyuk? Karena kurang mengingat kematian. Yang diingat hidup terus. Tidak pernah membayangkan suatu saat saya akan sakaratul maut. Maka apabila demikian, saya meminta kepada Allah dimudahkan membaca la ilaha illallah. Suatu saat saya akan dimandikan. Tidak pernah kita membayangkan kalau kita ini suatu saat dimandikan. Coba bayangkan dalam suasana hening kita dimandikan. Otomatis kita akan meleteskan air mata meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah, di saat aku dimandikan, sebelum aku dimandikan, sucikanlah terlebih dulu dosa-dosaku ya Allah. Pernah tidak kita membayangkan kita akan dikafani? Pernah tidak kita yaitu membayangkan yang ternyata yang disebarkan berita kematiannya itu adalah kita? Pernah tidak kita membayangkan? Soal kita sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fulan dan fulan itu meninggal dunia, rahimahullah rahmatan wasiyah. Ternyata kita suatu saat nanti. Pernah tidak kita membayangkan kita ini di atas keranda, apa yang kita ucapkan nanti? Orang yang husnul khotimah berkata kepada orang yang mengantarkannya, qaddimuni, cepatkan aku. Orang yang su'ul khotimah meninggalnya berkata, ya wailaha, celaka kalian, celaka aku, kemana kalian membawaku? Demikian, kematian itu suatu yang pasti. Namun banyak yang berusaha untuk lari. Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti. Namun banyak yang berusaha untuk lari. Dengan demikian hendaklah kita menghidupkan sunnah yang agung ini. Hendaklah kita menghidupkan sunnah yang agung ini, yaitu sunnah ziarah kubur sesuai sunnah. Bukan ziarah kubur cari berkah, yaitu meminta kepada para wali. Tidak demikian. Ziarah kubur ingat kematian, supaya kita semangat di dalam beramal. Sekarang orang melewati kuburan takut. Bukan takut su'ul khotimah, tapi takut genderuwo. Subhanallah. Kita ini hidup di negeri yang lumayan, yaitu leluconnya. Ke kuburan kok takut genderuwo. Genderuwo itu dari kuburan, genderuwo itu. Ya gara-gara keyakinannya masyarakat, yaitu senengnya melihat sinetron Si Manis Jembatan Ancol atau Pembalasan Kuntilanak. Sinetronnya seperti itu. Jadi lihat kuburan itu udah ingat surga, udah ingat husnul khotimah, tidak ingat indahnya kuburan. Padahal kuburan itu lebih indah bagi orang-orang yang beriman daripada semua kenikmatan dunia. Bahkan lebih indah daripada pengantin di malam pertama. Tapi bagi yang meninggal dunia, kuburan itu raudhatun min riyadil jannah. Taman-taman surga atau lubang-lubang apa? Jadi kita menziarahi kubur, kita minta ya Allah jadikanlah kuburanku taman-taman surga. Janganlah engkau menjadikan kuburanku lubang-lubang neraka. Demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berkata, wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kami ini insyaallah akan segera menyusul kalian. Jadi demikian. Bukan malah ke kuburan, apalagi kuburan malam hari, bulu kudunya keluar semuanya. Kiri-kiri, ada apa ini? Kayak ada genderuwo yang lewat ini. Bukan genderuwo yang lewat, sampai naik yang terlalu lebay, terlalu takut. Iya, sampai saja yang terlalu takut. Atau bisa jadi memang jinnya, karena masyarakatnya seperti itu, jinnya tambah senang.
Jin itu senang kalau ditakuti masyarakat, supaya masyarakat melakukan penyembahan dan peribadatan kepada jin. Kemudian pelajaran berikutnya, mengimani telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya telaganya, ya ikhwah? Al-Kautsar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga Al-Kautsar. Dan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling luas dibandingkan telaga para nabi dan rasul yang lainnya. Kemudian telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah kelasnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Siapa yang minum di telaga Al-Kautsar, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Kita berdoa semoga Allah yaitu memudahkan kita minum di telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Dari hadis ini terdapat pelajaran dhammul bid'ah, celaan bagi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah diancam tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar. Ahlul bid'ah tidak bisa atau diancam tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar karena mereka merubah syariat, merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya merubah undang-undang saja, wah ini perbuatan yang pelanggaran. Ada orang merubah Pancasila, wah ini sudah melakukan kesalahan besar ini, layak dihukum dengan hukuman berat. Apalagi merubah syariat Allah, apalagi merubah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang kepada umatnya. Mereka itu tidak bisa, ahlul bidah itu tidak bisa mendatangi telaga Al-Kautsar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ummati, ummati, wahai umatku kemarilah. Wahai umatku, ini telagaku, ini aku. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka adakan dari ajaran-ajaran sepeninggalmu. Mereka mengadakan ajaran-ajaran yang tidak aku syariatkan. Maka Nabi SAW setelah itu berkata, fa'aqulu suhqan suhqan. Maka aku katakan celaka, celaka. Itu celaka bagi ahlul bidah, orang-orang yang merubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah sekarang, lihatlah tradisi dikatakan sunnah, tradisi dikatakan apa? Sunnah. Sekarang ada acara Tegal Deso. Tahu enggak Tegal Deso? Atau kalau lebih mendekati Tegal Deso itu kan masih kok enggak ada nuansa Islamnya. Diganti sedekah bumi, ada sodakohnya, sodakoh bumi. Ini padahal ini kesyirikan. Padahal ini ritual kesyirikan. Tapi kalau kita mengingatkan, ya tetap kita wajib mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara mau'idhatil hasanah. Namun banyak masyarakat yang menganggap ini hanyalah suatu tradisi. Banyak masyarakat yang menganggap ini adalah budaya, dan bahkan mereka mengatakan ini adalah kebaikan. Inilah yaitu mereka merubah syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Babu man tawaddaa fa ahsanal wudu. Bab siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya.
Bab ini menjelaskan sifat wudu yang paling bagus. Bab ini menjelaskan hadis yang menjelaskan, yaitu tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling komplit. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah sahabat yang paling komplit riwayat wudunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah sahabat Utsman ibnu Affan. Maka dikatakan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang paling lengkap menjelaskan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 130. Hadis nomor 130. An Humrana maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dari Humran, budak yang dimerdekakan Utsman radhiyallahu anhu. Ana Utsman ibn Affan da'a biwudu'in fatawadda'a. Bahwasannya Utsman meminta diambilkan air wudu. Kemudian beliau berwudu. Fa ghassala kaffaihi thalatha marrat. Kemudian Utsman membasuh telapak tangannya 3 kali, yaitu dengan menuangkan air, bukan dengan mengkobokkannya, tapi dengan cara menuangkannya. Membasuh telapak tangannya 3 kali. Summa tamatmada wastanthara. Kemudian beliau berkumur dan istinsar 3 kali. Summa ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau membasuh tangan kirinya seperti itu, yaitu 3 kali. Summa masaha ra'sahu. Kemudian Utsman mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali. Summa ghassala al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau membasuh kaki kirinya juga 3 kali. Summa qala. Kemudian beliau bersabda, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qama faraka'a raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini 2 rakaat apa? Salat wudu. Jadi ada dai yang mengatakan salat 2 rakaat wudu itu sunnahnya Bilal. Subhanallah. Perhatikan hadis ini. Sehingga kalau menurut mereka, kalau salat sunnah wudu itu sunnahnya Bilal, berarti boleh bid'ah apa? Hasanah. Ini pendalilan yang melenceng sekali. 1. Salat sunnah wudu itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal itu mengikuti. Kemudian sekiranya Bilal yang mengawali, sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda pada hadis ini, kok Bilal yang pertama kali, yaitu mencontohkan salat sunnah wudu, maka salat sunnah itu wudu menjadi sunnah bukan karena perbuatannya Bilal, karena persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua yang dilakukan sahabat itu disetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang dilakukan sahabat disetujui Rasulullah sallallahu
SAW. Rasulullah itu tidak mendiamkan kemungkaran. Maka sholat sunnah wudhu itu sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini beliau bersabda, "Tsumma qama faraqa'a raka'ataini." Kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah wudhu. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Kemudian dia khusyuk, tidak bisikan sesuatu di dalam sholatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Qala Ibnu Syihab, Imam Zuhri berkata, wa kana ulamauna, ulama-ulama kami mengatakan, hadzal wudu'u asbahu ma yutawaddau bihi ahadun lis shalah. Wudu ini adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan sholat. Imam Zuhri adalah imam tabi'in. Imam Zuhri berkata, wa kana ulama'una, guru-guru kami, yaitu ulama tabi'in yang senior atau para sahabat yang muda, mengatakan wudu ini, yaitu wudu dari hadisnya Utsman, adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan sholat. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Wudu yang paling sempurna adalah 3 kali 3 kali. Wudu yang paling sempurna adalah 3 kali 3 kali. Jadi wajibnya wudu itu berapa kali? Sekali-sekali. Kadang-kadang kita boleh berwudu 2 kali 2 kali. Yang paling afdol berapa kali? 3 kali 3 kali. Tapi terkadang wudu sekali-sekali itu lebih afdol. Kapan wudu sekali-sekali lebih afdal? Iya, ketika sudah iqamat. Iqamat sudah dikumandangkan. Oh, sampai enak wudu. Ya wudu sekali-sekali. Karena menyempurnakan wudu itu sunnah. Wajibnya berapa? Sekali-sekali. Lebih utama kita segera menjumpai sholat apa? Berjamaah. Jadi kadang-kadang wudu sekali-sekali lebih afdal. Kemudian kapan lagi wudu sekali-sekali lebih afdal? Karena tidak ada air. Airnya sak gelas aqua. Sampai berkumur 3 kali wis entek. Iya apa? Jelas ya? Jadi apabila yaitu mendekat atau sudah masuk waktu sholat berjamaah sudah dimulai, maka wudulah sekali-sekali supaya menjumpai sholat berjamaah bersama apa? Imam. Ini resikonya orang yang terlambat, resikonya orang yang apa? Masbuk. Kemudian wudu sekali-sekali lebih afdal apabila tidak ada apa? Air. Air sangat sedikit. Tidak ada air, 1 gelas cukup. Maka kumurnya sedikit saja. Kemudian kasih tetes sedikit, membasuh wajahnya. Demikian. Kalau airnya sangat sedikit, maka lebih utama wudu sekali-sekali. Kemudian wudu 2 kali kadang-kadang lebih afdal. Sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita yakin wudu 3 kali itu lebih baik. Tapi 2 kali jangan ditinggalkan sama sekali. Karena Nabi SAW juga pernah berwudu 2 kali. Sebagai wujud kita ini cinta sunnah. Saya kok tidak pernah wudu 2 kali. Jadi ibadah itu seperti itu, supaya kita ada kecintaan terhadap sunnah. Sesekali dalam keadaan yaitu mau wudu, katakan mau tidur,
wudulah 2 kali. Sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sholat pakai sandal itu sunnah. Kita tidak bisa sholat pakai sandal di masjid. Kalau kita melakukannya, otomatis pengurus masjid akan melempar kita jauh-jauh dari masjid. Bukan sandal yang dilempar, orangnya yang dilempar. Ini masjid ini aliran opo ini. Kalau kita tidak bisa melakukannya di dalam masjid, lakukan di rumah. Atau ketika di atas kendaraan. Sunnah, sholat sunnah di atas kendaraan. Sandalnya jangan dilepas. Sandalnya jangan dilepas. Sholat di atas kendaraan bukan sholat wajib, tapi sholat apa? Sholat sunnah. Sholat pakai 1 kain saja itu sunnah kadang-kadang. Dan yang meriwayatkan Nabi SAW sholat pakai 1 kain itu banyak sahabat. Jabir, Abu Hurairah, Ummu Hani, Umar ibnu Abi Salamah. Ini paling tidak ada 4. Jabir itu pernah sholat pakai sarung saja, diangkat ke atas. Bajunya, jubahnya seperti ini digantung. Kemudian Muhammad ibnul Munkadir menegur, wahai guru, engkau sholat pakai sarung tok, sedangkan bajumu kamu gantung. Itu maksudnya apa? Gitu. Apa maksudnya? Gitu loh. Maka Jabir kepada Muhammad bin Munkadir ini murid dekatnya menjawab dengan keras, supaya orang bodoh sepertimu melihatnya. Supaya orang bodoh sepertimu melihatnya. Dan Muhammad ibnul Munkadir, ulama besar kaum muslimin, tidak gampang mutung. Dilokno guru ini tetap apa? Sabar. Kemudian Jabir berkata, wa ayyuna, siapa kita yang memiliki 2 kain di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pakai 1 kain saja. Jadi sesekali kita salat pakai jubah tok di rumah. Jubah yang warnanya katakan coklat itu, kalau putih kan nerawang ya. Tembus pandang itu tidak boleh. Ya. 1 sarung kita ikat. Sebagai bentuk cinta sunnah. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Kita tidak pernah melakukan sama sekali sholat pakai 1 kain. Risih. Iya, itu yang selalu. Kita kalau ke masjid, kita pakai sarung saya, kita ikat ya. Kiwong ini zaman milenium, ini bukan zaman batu ini. Mereka semuanya akan protes. Iya, kita tahu ini nggak mungkin kita lakukan di masjid, tetapi paling tidak di rumah. Maka Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadisnya Jabir, demikian para salaf sangat cinta sunnah. Walaupun tidak bisa melakukannya setiap hari, kadang-kadang dilakukan. Sebagai bentuk rasa kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud di rumah, habis mandi, kemudian pakai baju seadanya, kemudian selesai salat tahajud baru berangkat apa? Ke masjid. Untuk apa? Sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis ini, salat wudu 2 kali. Tidak pernah sama sekali kita wudu 2 kali. Padahal Nabi SAW melakukannya. Kita tahu salat yang paling bagus pakai 2 kain, pakai baju, pakai celana, pakai dalaman, ini lebih afdal. Tapi sesekali, karena Nabi SAW melakukannya. Demikian pula wudu 2 kali. Kalau kita tidak seret untuk sholat, ya minimal mau tidur. Mau tidur kita wudu apa? 2 kali. Untuk mengamalkan, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita. Sebelum praktek, siapa yang mau setoran, monggo. Kalau tidak setoran tidak apa-apa. Nanti jangan dijadikan alasan. Jadi orang kok gak ngaji kok, daripada kok gak setoran kok dilokno ustadz. Ini barusan Jabir aja dimarahi.
apa Muhammad Ibnul Munkadir dimarahi Jabir saja gak mutung. Ya Pak Budi sampean. Pak Budi Masya Allah. Gak harus sempurna, gak harus 10 ayat. Siji ndak apa-apa, 2, 3, 4 nyicil-nyicil. Lah, jangan mengecewakan istri sampean ya. Terus ngewangi murojaah bareng-bareng ya. Bagus Masya Allah. Wa'udhu wa qatalu lakinil ladzina taqaw jannatun nuzulam nuzulam wa ma 'indallahi
khashi'ina la yastaruna ulaika. Ya, Masya Allah Pak Budi. Barakallahu fiik. Semangat Masya Allah Pak Budi. Barakallahu fiik. Enak ini murajaah sama istrinya sendiri nih. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan sholat memakai sepatu karena tidak membawa sandal? Karena selalu memakai sepatu dalam keadaan berpergian. Iya, maksudnya sama. Sepatu tadi sandal. Kalau hadisnya memakai sandal, memakai sepatu masuk. Nabi SAW sholat memakai khuf dan memakai apa? Sandal. Jadi contohnya di rumah, sesekali kita pakai sandal rumah, sandal dalam itu, sandal kamar, tidak mengapa. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak mungkin bisa yaitu mengamalkannya di masjid. Wallahu a'lam. Sendiri, nanti insya Allah kita praktekkan. Jadi setelah membasuh wajah 3 kali, terakhir ngambil air, nyela-nyela jenggot. Terutama yang jenggotnya lebat. Kalau jenggotnya sedikit saja, cukup menyatu dengan air. Seperti Mas Riko. Ya. Ada seorang ulama namanya Rib'i ibnu Hirash. Jenggotnya lebat sekali. Seorang ulama dan jujur, sangat jujur. Pernah anaknya dicari untuk dibunuh. Ditanya Hajjaj, "Wahai Rib'i, mana anakmu?" "Anakku di rumah." Hajjaj segan karena kejujuran orang tuanya tadi. Dan dia bersumpah tidak pernah tertawa sampai meninggal dunia, sampai tahu tempatnya di surga atau di neraka. Maka ketika memandikan jenazah, orang-orang terheran, dia senyum. Dimandikan dalam keadaan senyum terus, tertawa, senyum. Pernah jenggotnya itu sangat banyak, masukan kala jengking. 3 hari gak keluar-keluar kartunya. Ternyata nyasar ada kala jengking. Bayangkan kala jengking, nyasar di jenggot, kecantol di jenggotnya sampai 3 hari. Nah, orang kalau jenggotnya tebal baru, kalau yang panjang seperti Pak Budi di sela-sela. Tapi kalau yang sedikit sudah terhitung dengan membasuh apa? Wajah. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan. Kalau sholat witir, mana yang lebih afdal, 2 rakaat terus lanjut 1 rakaat, atau 3 rakaat langsung 1 salam? Tidak mengapa. Sholat 2 rakaat kemudian salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat. 3 sekaligus tidak apa-apa. Mana yang lebih afdal? Otomatis lebih afdal yaitu 2 rakaat salam kemudian tambah apa? 1 rakaat. Tapi sekiranya 3 rakaat langsung salam tanpa tasyahud awal ya, ini juga dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sholat sendiri-sendiri,
kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Kadang-kadang kita witir 5, kadang-kadang witir langsung 7. Seperti itu. Jadi untuk mengamalkan apa yang pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang 3 rakaat sekaligus, kadang-kadang 2 rakaat tambah 1 rakaat. Wallahu taala alam. Sampai di sini. Setelah itu kita ke depan nanti praktek berwudu. Tolong disiapkan airnya ya. Mas, sampai siapkan air. 1 ember untuk mandi itu. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.